Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membawakan materi yang berjudul Teori Produksi dan Kegiatan Perusahaan. Nah, sebelumnya saya akan membawakan pengantar terlebih dahulu sebelum memasuki materi inti. Adapun landasan teori, yaitu produksi adalah kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi bisa dinyatakan dalam fungsi produk. Fungsi produk menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Adapun tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sehingga tujuan hidup manusia. Nah, itulah tadi pengantar yang sempat saya bawakan. Selanjutnya, kita lanjut materi inti dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Adapun yang saya bawakan materi inti yaitu faktor produksi. Produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi yaitu yang pertama, faktor alam atau tanah, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga modal dan organisasi atau manajemen. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat produksi di mana semua produsen tunduk pada hukum the law of diminishing return atau hukum yang menyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada sejumlah sumber daya tetap perubahan output yang diakibatkan akan mengalami penurunan dan bisa menjadi negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afwa Istiqomah dengan NIM 90500121119. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Cindy, yaitu yang ketiga, skala hasil produksi atau return to scale. Skala hasil produksi atau return to scale mempunyai 3 kemungkinan hasil produksi. Skala produksi atau skala hasil produksi merupakan perubahan skala output atau hasil produksi akibat dari penggandaan input atau faktor produksi yang digunakan. Ingat bahwa skala produksi dari sisi produksi di sini masih berhubungan dengan pembahasan teori produksi. Di sini akan melihat kondisi di mana perusahaan ingin menambah input atau faktor produksi, baik itu menambah tenaga kerja dan mesin. Skala produksi melihat akibat perubahan skala penambahan input tersebut akan menghasilkan berupa output. Ada 3 kemungkinan hasil produksi atau output yang terjadi akibat penggandaan input. Kemungkinan tersebut yaitu skala hasil konstan, skala hasil menurun, dan skala hasil meningkat. Uraian ringkas mengenai ketiga hal tersebut sebagai berikut. Ada 3 kemungkinan hasil produksi atau output yang terjadi akibat penggandaan input. Kemungkinan tersebut yaitu skala hasil konstan, skala hasil menurun, dan skala hasil meningkat. Uraian ringkas mengenai ketiga hal tersebut sebagai berikut. A. Skala hasil konstan atau constant return to scale. B. Hasil menurun atau decrease return to scale atau skala hasil menurun. C. Skala hasil meningkat atau increase return to scale. Yang keempat, tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa pada masa depan. Dan yang keempat, pemenuhan saran bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudari Afwa, yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi utama bagi produsen adalah untuk mencapai keuntungan material dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan. Produsen adalah
seorang profit sekaligus profit maksimer strategi, konsep dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Selanjutnya, formula maslahah produsen. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material ataupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Satibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga atau keturunan, dan material. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu tidak seimbang, niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Nah, yang terakhir, perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait manusia dan eksistensinya. Dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik. Menurut Islam, adapun prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam, yang pertama tauhid, keadilan dan keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Itulah materi yang sempat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.